Ya lihat, gue amatir banget sampai gue minta bantuan pegangin sama customer gue. Oke, jadi kalau jidat lo lebar kayak gini, lo harus tonton video ini karena gue akan tunjukin kayak gimana model rambut yang cocok dan gimana sih cara potongnya. Simak ya. Dan let's go. Hai, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana cara gue potong dengan memiliki dahi yang lebar atau jidat yang lebar. Biasa nyebut kayak huruf M. Sebetulnya kenapa sih bisa berbentuk kayak huruf M ini? Yang gue perhatikan adalah karena kerontokan, teman-teman. Nah, penyebab kerontokan itu apa sih? Lebih seringan sih karena faktor keturunan ya, atau genetik. Atau mungkin ada teman-teman yang keluarganya atau bokapnya, kakeknya nggak rontok, tapi kalian rontok huruf M kayak gini, ya sabar-sabar aja ya. Karena ya, kalau lo nggak pede dengan bentuk dahi kayak gini, lo akan ribet milih gaya rambut yang pas atau yang cocok buat kalian. Nah, jadi model rambut apa sih yang cocok atau sesuai dengan bentuk dahi atau jidat kayak gini? Menurut gue sih bukan kayak gitu pertanyaannya, tapi mestinya lo pede nggak dengan dahi? Dimulai dari situ dulu. Lo percaya diri nggak kalau dahinya terlihat? Nah, kalau lo nggak percaya diri, ya udah lo tinggal pilih model atau gaya rambut yang nutupin dahi lo biar nggak terlalu lebar. Tapi kalau lo pede-pede aja, terekspos jidatnya, ya kalau lo perhatiin jidat gue kan lebar juga. Tapi gue nyantai aja. Mungkin karena udah terbiasa ya, karena gue udah dari kecil jidat gue lebar. Mungkin di awal-awal dulu gue ngerasa apaan sih. Lebih dikait-kaitkan dengan artis yang jidatnya lebar dulu, kalau nggak salah namanya Darto Helm. Mungkin kalian kaum milenial nggak kenal siapa dia ya. Tapi gue mengalami hal itu. Jidat gue yang lebar dulu ya, gue sempet membuat gue nggak percaya diri. Tapi sekarang lah, emang kenapa gitu. Tapi buat kalian yang nggak pede dengan jidat yang lebar dan terekspos, ya mungkin kalau lo mau milih gaya rambut, ya gaya rambut yang bisa nutupin dahi lo itu. Contohnya, lo sisir ke depan, lo sisir ke samping tapi cenderung ke depan. Gitu aja sih pilih modelnya. Nah, tinggal ngatur ketebalan bagian samping dan belakang. Nah, menurut gua untuk bagian samping dan belakang jangan lo buat terlalu tipis. Kenapa? Karena kalau terlalu tipis itu nggak mensupport rambut depan lo yang untuk nutupin jidat yang lebar di depan tadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk model gaya rambut apa yang cocok kembali lagi ke diri lo. Kalau lo nggak pede, ya lo tutupin dengan rambut depan lo. Tapi kalau lo pede, ya kayak gue pakai bando dan terekspos jidat gue yang lebar kayak gitu. Oke, jadi diukur dari tingkat kepedean dulu ya, baru tentukan gaya rambut yang cocok. Nah, kebetulan kali ini customer gue yang jidatnya lebar dan berbentuk huruf M ini, gue potong tublok teman-teman. Karena tublok itu tatanan rambutnya diarahin ke depan dan bertekstur. Dan nanti akan gue kasih warna, gue bleaching rambut bagian atasnya. Tujuan gue supaya terdapat dua warna di atas. Alhasil dari segi warna itu akan terlihat bertumpuk. Jadi itu bisa menambah kesan tebal di rambut bagian atasnya. Nah, ngomong-ngomong, kok gue nggak ceritain gimana cara gue potong ya? Menurut gue sih kalian paham lah ya. Apalagi kalian yang udah nyimak channel gue sampai di sini, mendukung dan support channel gue sampai di sini, gue yakin kalian paham. Nah, buat teman-teman yang baru gabung nih, ya kalian harus cek video-video gue sebelumnya. Karena ya cara gue potongnya sih seperti cara gue potong biasanya. Jadi bagian samping dan belakang gue buat low taper, tapi ya tapernya nggak terlalu habis. Dan ya hanya untuk menyesuaikan. Yang pasti bagian samping dan belakang nggak gue buat terlalu
pendek atau tipis. Supaya apa? Supaya rambut bagian samping ini dapat mensupport rambut depannya yang udah tipis itu untuk nutupin dahi yang lebar. Udah sih gitu aja motong rambut bagian samping. Tipsnya adalah jangan terlalu tipis. Tinggal dipilih aja lo mau taper, low taper atau trim. Gitu aja. Jadi teman-teman yang baru gabung, terima kasih udah mampir di channel gua. Ya iya, seperti biasa, gua tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe. Promo melulu gue di setiap video ya. Oke, lanjut aja. Pokoknya sekarang gue lagi motong rambut bagian atasnya. Nah, rambut bagian atasnya ini ada bagian yang tebal, tapi ada bagian yang sangat tipis, terutama di bagian depannya, teman-teman. Nah, jadi ini termasuk jenis kerontokan di area depan ya, makanya menggradasi jidatnya lebih ke belakang. Alhasil akan Alhasil jidatnya ya lebar. Dan kebetulan doi sih sebetulnya pede-pede aja, tapi gimana simpelnya gaya rambut dengan kayak gini, ya udah gue sarankan kali ini potongan tublok di samping natanya nggak terlalu ribet, tinggal diacak-acak aja, diarahin ke depan, dan nanti rambut bagian atas gue kasih warna bleaching, lebih ke blonde gitu. Pokoknya gue nggak biasa ngecat sebenarnya, jadi gue nggak biasa coloring, gue hanya berimprovisasi aja dengan peralatan seadanya. Yang pasti ini nggak gue sarankan ya, karena gue nggak pakai alat yang standar buat bleaching, terus warna rambutnya juga dapat seadanya, dibeli di Indo Alfa. Kok Indo Alfa sih? Mart kebalik ya. Pokoknya minimarket gua beli bleachingnya di situ, dan gua aplikasikan. Gue cukup habis satu. Iya, nanti kalian bisa perhatikan gua aplikasikan bleachingnya itu hanya sebagian, karena tujuannya untuk supaya kalau dilihat dari warnanya itu ada tumpukan, jadi akan menambah kesan bertumpuk, menambah kesan tebalnya. Itu aja sih tujuannya. Tapi ini nggak harus juga diwarnain kayak gini, ini hanya improvisasi dari gua. Kalian bisa perhatikan kertasnya gua ambil dari majalah bekas. Jadi ini improvisasi aja. Cara pengaplikasiannya gue baca buku petunjuknya di produknya, ya udah tinggal ya lihat, gue amatir banget sampai gue minta bantuan pegangin sama customer gue. Ya karena gue tidak yang mahir dalam pengecatannya ya, mohon maaf kalau teman-teman ada yang lebih paham dalam hair coloring, bisa berbagi ilmu di kolom komentar. Lebih kasih saran ke gua gimana supaya kita sama-sama belajar, ya nggak sih? Oke. Jadi gua aplikasikan bleachingnya di situ untuk supaya nanti ada kesan dua warna yang bertumpuk, dan ya akan lebih terkesan tebal ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi tadi cara potongnya rambut bagian samping dan belakang udah gua pendekin. Yang pasti nggak terlalu tipis. Karena apa? Supaya rambut bagian samping mensupport rambut bagian depan untuk menutupi dahi yang lebar. Kayak gitu, oke. Bagian samping dan belakang nggak terlalu pendek. Terus bagian atasnya pun hanya menyesuaikan. Jadi panjangnya, ya kalian bisa perhatikan tadi cara gue potong rambut bagian atasnya sepanjang baseline yang gue buat atau garis dasar ya teman-teman. Nah makanya nih teman-teman yang baru gabung, cek main-main ke video gue sebelumnya. Oke, jadi gaya rambut ini rekomendasi buat kalian yang memiliki dahi yang lebar kayak gua dan kayak customer gua kali ini. Tapi penyebabnya beda-beda. Mungkin ada yang kerontokan, ada yang ya memang dari sononya udah lebar. Karena gua, ya kalian bisa perhatikan, gua pakai bando dan gua expose jidat gua yang lebar itu, dan ya diukur dari tingkat kepedean masing-masing. Ya gua mengalami di masa-masa gua nggak pede dengan jidat lebar. Waktu itu ya gue pilih gaya rambut yang bisa nutupin jidat gue. Tapi sekarang ya cuek lah, gue udah laku ya kan. Jadi tidak perlu
untuk menarik lawan jenis lagi. Jadi bodo amat. Oke, jadi buat lo yang jidatnya lebar dan masih nanya, bang, untuk jidat lebar, gaya rambut yang cocok itu apa? Gue balikin lagi, ukur dari tingkat kepedean lo pede atau enggak. Kalau nggak pede, lo tutupin aja dengan rambut dan pilih gaya rambut yang bisa nutupin jidat lo tentunya. Tapi ya tipsnya ya jangan sampai ngelebihin alis sih kalau menurut gue, supaya nggak ganggu juga ke mata dan yang nggak cepet tumbuh juga ya kan. Kalau udah di bawah alis dikit lagi kena mata dan lo bentar lagi juga nyukur lagi. Nah menurut gue lo bisa, inilah bisa jadi patokan. Jadi bagian depannya gue potong sedikit di atas mata, artinya gaya rambut ini akan bertahan lama dan tentunya bisa sebagai kamuflase jidat lo yang lebar. Oke. Oke, jadi kayak gitu aja. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai di sini, nggak di skip. Thank you banget. Kayaknya pamit aja deh. Gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan, komentar di kolom komentar, saran dan kritik juga tentunya. Apa lagi ya? Terima kasih aja dan apa? Dan bye.